Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik di Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, masih segar diingatan kita bersama mengenai polemik revitalisasi Pasar Cinde yang merupakan salah satu cagar budaya yang dimiliki Palembang. Pasar Cinde yang dulunya pasar tradisional diubah menjadi pasar modern dan disayangkan banyak pihak. Hal ini ternyata menggerakkan seorang pemuda untuk membentuk sahabat cagar budaya Palembang agar masyarakat lebih paham dan peduli terhadap sejarah dan budaya. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Koordinator Sahabat Cagar Budaya Palembang, Robi Sunata. Selamat pagi, Mas Robi. Selamat pagi, Mas Robi. Iya, sama-sama Robi nih ya. Apa kabarnya nih, Mas Robi? Alhamdulillah baik. Iya, di tengah pandemi ini tentunya kita juga harus tetap menjaga imunitas begitu, Mas ya. Siap. Baik, Harus jaga kesehatan. betul. Nah, tadi sudah saya singgung begitu sedikit, Mas, mengenai latar belakang Sahabat Cagar Budaya Palembang begitu. Dan untuk lebih detailnya begitu, kapan dan bagaimana Sahabat Cagar Budaya ini berdiri bisa diceritakan, Mas Robi? Ya, jadi Sahabat Cagar Budaya ini berdiri, gagasannya sih mulai dari akhir 2016. Hmm. Jadi, tapi baru benar-benar dilaksanakan itu di awal Januari 2017. Satu bulan kemudian kami bikin acara, yaitu Heritage Walk Palembang pertama. Waktu itu ngajak teman-teman untuk melihat bagian dalam gedung Jacobson. Jadi itu hari pelaksanaan kegiatan itu adalah yang kami jadikan tanggal berdirinya secara resmi kolektif Sahabat Cagar Budaya ini. Kayak gitu, Mas. Baik, lalu apa itu Sahabat Cagar Budaya begitu, Mas? Apakah ini bentuknya komunitas atau organisasi begitu, Mas? Jadi Sahabat Cagar Budaya ini sebenarnya awalnya adalah kumpulan orang-orang yang anak-anak muda yang peduli dengan bangunan cagar budaya yang ada di Palembang. Dan dalam perjalanannya kami Sahabat Cagar Budaya nggak memiliki struktur ya. Jadi kami cuma kumpulan orang aja dan semua orang bergerak bekerja sebagai koordinator, dan teman-teman yang ikut, peserta yang ikut setiap kegiatan kami anggap sebagai anggota dan kami masukkan ke dalam grup percakapan khusus yang memang di sana kami bicara soal sejarah budaya, cagar budaya di Palembang khususnya, dan sekarang meluas ke Sumsel karena ternyata banyak teman-teman yang tinggal juga di luar Palembang, Gelahat, Gumai, di Linggau. Jadi sekarang giatnya jaringannya ke Sumsel. Menjadi sebuah wadah untuk berbagi informasi juga begitu, Mas ya. Nah, jika dilihat dari namanya begitu, Mas, Sahabat Cagar Budaya Palembang ini, saya jadi ingin mengetahui lebih dalam begitu, apa itu cagar budaya dan apa saja yang bisa dikategorikan cagar budaya, Mas Robi? Jadi menurut Undang-Undang Cagar Budaya yang bisa dikategorikan sebagai cagar budaya itu adalah bangunan yang usianya minimal 50 tahun. Atau jadi ada terbagi dua, ada yang berbentuk benda dan tak benda. Kalau dia benda dan berbentuk bangunan minimal 50 tahun, sementara yang lain yang tak benda misalnya tradisi, kebiasaan yang ada suatu daerah, atau metode memasak makanan kuliner tertentu, ya, itu juga bisa jadi cagar budaya. Jadi sebenarnya cagar budaya itu luas sekali. Bangunan hanya salah satunya gitu. Tapi yang memang yang paling mudah dilihat itu adalah bangunan, karena itu fokusnya awalnya Sahabat Cagar Budaya itu ada di bangunan. Jadi kami ngajak teman-teman untuk berkunjung ke suatu tempat yang ada bangunan cagar budayanya. Di situ mereka bisa mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang kami ajak dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, atau dari Fakultas Hukum Unsri, atau dari Fakultas Fakultas Sejarah Unsri atau UIN Raden Fatah, atau budayawan-budayawan senior di Palembang. Jadi
selain mereka jalan-jalan, bisa foto-foto, bisa Betul. melihat langsung, mereka Mm-mm. juga dapat informasi yang memadai, yang mencukupi dari orang yang memang memiliki ilmu di bidang itu. Nah, Betul. tujuannya adalah ketika teman-teman Indonesia sudah mendapatkan ilmunya, informasinya, lalu mereka menyukai tampilan gedungnya, foto-foto di situ, mereka akan timbul rasa suka. Mm-mm. Nah, ketika rasa suka muncul, kami berharap mereka akan ikut melestarikan karena ada keterikatan ya. Kalau udah suka ada keterikatan, dan Betul. keterikatan itu yang akan membuat mereka terpicu kepeduliannya ketika bangunan itu misalnya mulai diusik kayak gitu ya, Hmm. atau mulai terancam keberadaannya. Jadi karena itu tagline-nya di Sahabat Cagar Budaya adalah mengenali, Mm-mm. mencintai, lalu melestarikan. Kurang Hmm. lebih begitu, Mas Robi. 3M juga begitu Mas ya jadinya, betul? Kenapa? Jadinya 3M juga begitu ya, mencintai, mengenali. Iya, Baik. Nah, untuk di Palembang mengenali, sendiri, mencintai, ya hmm, kayak PDKT lah gitu. ya, betul. Nah, untuk di Palembang Iya, sendiri nih Mas, di mana saja begitu terdapat cagar budaya dan bagaimana kondisinya menurut sahabat cagar budaya sendiri? di Palembang cagar budaya yang dalam bentuk bangunan Hmm? itu tersebarnya acak ya di berbagai tempat, baik di seberang hulu maupun di seberang hilir. Gitu. Paling banyak Hmm. memang di seberang hilir, terutama di daerah Kota Lama ya, di daerah Pasar 16, Hmm. Sekana, Hmm. sekitar Benteng Kuto Besa, Talang Semut, sampai ke daerah Bumbaru. Pokoknya dari semua hampir semua bangunan yang tersisa dari masa kolonial Hmm. yang berada di tepi Sungai Musi dari Bumbaru sampai ke Pasar Baba Buncit, bukan di sampai Sekana lah, itu Hmm. insya Allah masuk dalam cagar budaya kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, Sisanya di seberang hilir, hmm. bangun-bangunan tua, rumah tradisional, posisinya juga ada yang di pinggir sungai, ada yang di Hmm. perkampungan lama, Hmm. kampung, contohnya misalnya kampung Arab Al Munawar itu ada Hmm. 8 bangunan yang masuk kategori cagar budaya, Hmm. dan kayaknya sudah ada keputusan juga sebagai benda cagar budaya. Jadi memang Hmm. harus dilestarikan karena bentuknya unik, Hmm. menarik, dan berkarakter. Cukup banyak juga begitu Mas ya. Nah, lalu apakah kolektif Iya. ini hanya fokus pada cagar budaya atau juga sejarah dan budaya Palembang secara umum, Mas Robi? Nah, jadi cagar budaya itu sebenarnya hanya perwujudan dari sejarah dan budaya ya. Hmm. Ibaratnya kalau kita pacaran, Hmm. yang cowok bilang cinta, cinta itu kan hanya abstrak ya. Hmm. Nah, bentuk yang bisa dilihat dan dirabanya misalnya kado atau Hmm. cincin nikah gitu ya misalnya ya. Nah, Betul. cagar budaya itulah cincin nikah dan kadonya itu. Hmm. Sementara ucapan cinta itu adalah sejarah dan budayanya. Jadi Hmm. ketika kita bicara misalnya gedung Jacobson atau Pasar Cinde, kita Hmm. nggak bicara gedungnya secara arsitektural aja ya. Hmm. Oh, misalnya dari bahan apa dibuat, pakai besi apa, siapa yang buat, bagaimana strukturnya, fondasi. Kita nggak bicara itu aja, tapi kita bicara Hmm. sejarah di belakangnya. Kenapa misalnya Pasar Cinde dibuat? Gitu. Hmm. Kenapa posisinya ada di situ? Gitu. Kenapa bikin pasar di kota sungai, nggak di pinggir sungai? Hmm. Itu ada pertanyaan semua. Kenapa harus Hmm. dibangun di situ? Karena pasar-pasar sebelumnya, Pasar 16 dan Pasar Sekana ada di pinggir sungai semua. Hmm. Kenapa Cinde ada di tengah, di daratan? Nah, Betul. itu hal-hal seperti itu yang akhirnya kita akan dari cagar budaya berbentuk benda, kita ngobrol ke sejarahnya, ke Hmm. budayanya, kenapa seperti itu. Hmm. Jadi itu antara sejarah, budaya, dan cagar budaya nggak bisa dilepas. Hmm. Ada saling terkait itu Betul. memang. Nah, selain hal tadi begitu, apakah ada masalah-masalah yang jadi perhatian sahabat cagar budaya Palembang saat ini, Mas Robi? Terkait cagar budaya, Hmm. Yang masalah-masalah yang mungkin yang ditemui dan ya menjadi perhatian khusus begitu. kalau saat ini soal kelestarian saja, Hmm. mengenai bagaimana bangunan cagar, kita bangunan dulu ya, bicara bangunan Hmm. dulu. Bagaimana agar bangunan cagar budaya di Palembang itu tetap lestari, tetap ada, tidak Hmm. terusik oleh kepentingan bisnis dan ekonomi misalnya kayak gitu, Hmm. sehingga dia bisa dinikmati oleh generasi
yang akan datang gitu. Mhm. Nah, soal pelestarian ini kita nggak bisa hanya, menurut kami ya, Mhm. nggak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja, karena pemerintah banyak banget yang harus diurusin, gitu Betul. kan. Jadi selagi masyarakat bisa melakukan sesuatu, Mhm. ya semestinya Juga kita bisa melakukan itu dan berkolaborasi dengan betul. pemerintah Ikut bergerak juga di begitu, Mas, ya? jajaran yang terkait Mhm. untuk usaha-usaha pelestarian ini. Baik. Nah, kita kembali lagi ke komunitas dari Cagar Budaya ini sendiri, dari kalangan mana saja Ya. yang tergabung dalam kolektif ini, Mas? Kalau dari para koordinatornya macam-macam. Mhm. Ada yang wirausaha, ada yang sedang menempuh S3 biologi, ada mahasiswa sejarah, mahasiswa hubungan internasional, ada orang-orang dari teman-teman dari dunia seni, ada itu Mhm. untuk koordinator. Mhm. Kalau untuk anggota, Mhm. yaitu teman-teman yang pernah ikut dan sering ikut kegiatan kami, itu Mhm. banyak sekali. Dari guru sejarah, mahasiswa, teman-teman SMP, SMA, Mhm. terus karyawan swasta, karyawan negeri, Mhm. sipil, dosen, Mhm. itu banyak banyak yang ikut. Hampir dari semua kalangan begitu, Mas, ya? Baik. Ya, sangat luas. Dan itu menunjukkan satu hal, Mas, Mhm. bahwa ternyata selama ini di Palembang banyak yang tertarik dengan cagar budaya, Betul. dengan bangunan tua, dengan hal-hal yang berbau sejarah. Mhm. Hanya saja mungkin dulu mereka berjuang atau sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang Mhm. mereka bisa berjejaring gitu. Nah, Betul. itu sangat menyenangkan melihat itu ya. Jadi Betul. lebih terkoordinir nanti kalau dalam melakukan kegiatan. Baik, Mas Robi, ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan karena ini sangat menarik karena masih banyak yang ingin saya tanyakan mengenai komunitas cagar budaya Palembang ini dan jangan kemana-mana, Mas Robi, kita akan lanjutkan usai jeda. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali Oke. dengan perbincangan bersama Mas Robi Sunata, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel dan kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Mas Robi Sunata dari komunitas Cagar Budaya Palembang. Mas Robi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini dan ini Oke. kita akan membahas mengenai juga peran dari pemerintah begitu. Menurut Mas Robi sendiri bagaimana kesadaran pemerintah maupun masyarakat terkait pemeliharaan serta menjaga cagar budaya yang kita miliki saat ini? Kalau kesadaran dari masyarakat sebenarnya sangat besar ya. Hmm. Mulai muncul dalam 2 tahun belakangan ini kami perhatikan mulai muncul kesadaran teman-teman bukan hanya untuk mengenal sejarahnya tapi ikut melestarikan. Jadi itu Hmm. perkembangan yang sangat baik sekali dan jaringan kami makin luas, makin banyak orang yang terlibat dan inilah kerja bersama bukan kerja SCB saja, Hmm. di lintas organisasi, lintas komunitas dan bahkan kolaborasi dengan pemerintah sendiri. Hmm. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintahnya? Hmm. Kalau menurut kami, pemerintah peduli dengan cagar budaya, dengan benda-benda cagar budaya, bangunan cagar budaya yang ada di Palembang. Hmm. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, pemerintah bukan hanya terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata saja, tapi Hmm. ada banyak dinas lain. Dan dinamika di dalam pemerintahan kami tidak begitu paham. Jadi pandangan pertama, kesan kami dapat adalah pemerintah peduli, Hmm. tapi mungkin belum menjadi prioritas utama untuk Hmm. melestarikan cagar budaya. Hmm. Entah karena kebijakan dari pemangku kebijakan atau memang keterbatasan sumber daya. Nah, Hmm. tapi itu tidak jadi masalah buat kami karena sebagai anggota masyarakat yang hendak memberikan kembali kepada masyarakat, jadi peran masyarakat memang harus lebih apa ya, lebih tinggi, lebih Hmm. aktif karena masyarakatlah yang paling sering melihat dan berada di lingkungan cagar budaya. Betul. Jadi memang seharusnya peran masyarakat lebih besar dalam usaha-usaha untuk melestarikan ini. Pemerintah mungkin lebih berperan dalam hal kebijakan, membuat kebijakan mengenai
pelestarian cagar budaya mengenai ketika kebijakannya sudah dibuat, peraturan sudah dibuat, nah usaha-usaha pelestariannya akan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kurang lebih begitu. Baik. Nah, untuk melestarikan itu semua tentunya nih sahabat cagar budaya, kalau saya lihat ini juga memiliki kegiatan seperti Heritage Walk Palembang dan juga Bincang Pusaka. Nah, boleh dijelaskan Mas Robi detailnya seperti apa? Nah, ini adalah dua produk dari sahabat cagar budaya. Pertama Heritage Walk Palembang, yang kedua Bincang Pusaka. Yang pertama sekali muncul dan adalah identitas kami adalah Heritage Walk Palembang sebenarnya. Karena memang dari awal kami itu sukanya jalan-jalan, foto-foto di lokasi yang bersejarah, sambil mendengarkan langsung penjelasan narasumber terhadap objek yang kami kunjungi itu. Lalu foto-foto itu akan menyebar, foto-foto yang bagus-bagus, keren-keren itu menyebar. Lalu orang-orang yang melihat di Instagram, di Facebook, penasaran, itu di mana tuh fotonya? Ini dapat info ini dari mana? Nah, akhirnya muncul orang-orang lain yang juga tertarik, ikut kegiatan kami selanjutnya, kayak gitu. Nah, jadi Heritage Walk Palembang ini sudah dilakukan secara rutin mulai dari 2017 sampai bulan Februari 2020 ya. Nah, karena pandemi itu kami harus stop dulu. Akhirnya kegiatannya kami buat yang baru namanya Bincang Pusaka. Bincang Pusaka ini awalnya adalah kegiatan versi indoornya dari Heritage Walk. Ada peserta, ada koordinator, dan ada narasumber. Cuma kami nggak berkunjung ke lokasi, melainkan kami hanya berkumpul di kedai kopi di Palembang. Ada beberapa tempat yang sering kami kunjungi, kami datangi secara rutin. Nah, kenapa memilih bicara sejarah budaya di kedai kopi? Karena sejarah itu adalah hal yang membosankan sebenarnya. Saya juga dulu kalau belajar sejarah tidur di sekolah. Jadi akhirnya nggak ngikutin sejarah ya. Nah, jadi kami tidak ingin mengulang kesalahan seperti itu. Sekarang kami membicarakan sejarah itu di tempat yang menyenangkan buat anak-anak muda, buat generasi muda, dan yang sekarang sedang tren itu adalah kedai kopi. Jadi kami buat acara-acara ngobrol talk show itu di kedai kopi. Jadi lebih fun. Dan ketika pandemi datang, lebih fun, lebih menyenangkan. Teman-teman bisa sambil nyeruput kopi, makan pisang bakar yang nggak ada mesesnya gitu ya. Terus kegiatan Bincang Pusaka ini lah akhirnya berlanjut selama PPKM, selama pandemi, dalam bentuk online kayak gitu. Dan terus berlanjut sampai sekarang, sampai tahun ini 2021. Nah, untuk Heritage Walk-nya sendiri kami sempat lakukan juga, karena di awal tahun 2021 sempat sedikit longgar di Palembang, jadi kami sempat jalan ke Pulau Kembaro dan ke situs Talang Tuo, dan pesertanya lumayan ramai. Ke Pulau Kembaro kami melihat bekas lokasi benteng Pulau Kembaro di zaman Kesultanan, melihat sisa-sisa bangunan pertahanan zaman Jepang, dan melihat bangunan bekas tahanan PKI gitu di ujung sebelah timurnya Kembaro. Itu pesertanya ramai, 65 orang lebih, dan datang dari berbagai kelompok usia dan kelas pekerjaan. Itu menyenangkan sekali. Sayangnya itu belum bisa dulu, mungkin nanti akhir tahun ketika PPKM sudah longgar, sudah aman lah ya, kita baru jalan lagi lah. Betul. Nah, dari Mas Robi sendiri, apa harapan yang bisa sahabat cagar budaya berikan ke Palembang maupun masyarakat, begitu Mas Robi? Kalau sahabat cagar budaya itu nggak muluk-muluk sih Mas. Kami hanya fokus di edukasi mengenai cagar budaya saja. Jadi kami hendak memantik rasa peduli orang-orang dengan cara memberikan mereka informasi yang memadai mengenai cagar budaya. Karena kami melihat sebagian besar cagar budaya yang hilang di Palembang itu karena orang tahu barangnya ada, tapi tidak peduli. Ikatan itu tidak terbangun Kenapa ikatan tidak terbangun? Ya mungkin cuma melihat saja, itu dianggap barang biasa, bangunan biasa, udah tua, lapuk, sehingga tidak perlu diapa-apain dan sudah nanti hilang sendiri kayak gitu kan. Tapi ketika kita memberikan informasi ke mereka,
ada nilai tambah dari bangunan itu yang masuk ke dalam otak mereka. Oh, ternyata bangunan ini ceritanya begini ya. Oh, ternyata bersejarah ya. Oh, ternyata penting ya dulu bangunan ini. Nah, ketika mereka udah peduli ya kita harapannya mereka akan ikut melestarikan. Jadi kerja-kerja sosial secara mandiri yang mempergunakan dana sendiri ini dikerjakan oleh SCB memang dalam tataran edukasi, dan edukasinya ke akar rumput, bukan ke orang-orang yang sudah ahli, bukan kepada pejabat, bukan kepada anggota dewan, bukan. Kami menyasar memang akar rumput. Betul. SMP, SMA, mahasiswa, atau orang-orang yang usianya antara 18 sampai 40 tahun yang ingin tahu, ataupun tidak ingin tahu tapi nggak sengaja tahu kayak gitu. Gara-gara melihat kegiatan kami. Nah, itu yang hendak kami sasar. Kami ini hanya diedukasi aja. Betul. Nah, soal nanti karena setelah diedukasi itu mereka menjadi peduli dan ikut melestarikan, itu bonusnya aja. Betul. Alhamdulillah kalau ternyata itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih peduli. Kurang lebih begitu, Mas. Amin. Nah, terakhir Mas Robi, ini ke depan apakah ada rencana yang sedang disiapkan sahabat cagar budaya Palembang, Mas Robi? Jadi tahun ini kebetulan kami bekerja sama dengan Museum Sultan Muhammad Badarudin II. Ini yang backgroundnya saya pakai. Jadi kami membantu teman-teman di museum untuk bikin acara di museum, dan acara ini ternyata menarik banyak orang. Jadi membuat museum juga jadi lebih ramai. Sebelum PPKM banyak yang juga datang selama kegiatan kami buat di situ. Jadi kami berharap kegiatan kerjasama dengan pihak museum akan berlangsung agar museum yang mempergunakan gedung cagar budaya ini bisa lebih ramai, menjadi ruang publik yang terbuka, orang-orang bisa berkumpul membahas sejarah dan apapun di gedung ini. Dan terus untuk kegiatan yang kami sendiri yang mandiri dilakukan tanpa kerjasama dengan pihak lain, kami sudah merancang kegiatan Heritage Walk Palembang 2022. Temanya sudah ada, narsumnya sudah ada. Jadi jika keadaan sudah aman, vaksinasi udah 70% misalnya di Palembang, mungkin akan berjalan. Baik. Terus untuk yang bincang pusakanya sendiri juga sama, tema sudah ada beberapa, setengahnya sudah ada, narasumber sudah ada. Ya rencana udah muluk-muluk lah, Mas. Tinggal sekarang nunggu situasinya aja gimana. Betul. Semoga semuanya berjalan lancar begitu, Mas ya. Baik. Iya, baik. iya. Terima kasih Mas Robi, semoga karena dari ini teman-teman juga, oke. Ya. Dari teman-teman juga udah mulai mengeluh karena diskusi sejarah itu memang lebih baik bertemu langsung. Betul. Jadi mereka bisa bertanya langsung gitu kan, penasaran, nanya langsung itu lebih enak, lebih hidup. Betul. Dan lebih fun gitu. Baik. Kalau lewat Zoom kayak gini kurang ya, karena banyak orang yang ingin bicara, kita nggak bisa saling lihat, jadi agak susah. Jadi udah banyak yang rindu. Jadi tapi ya karena situasi tidak memungkinkan, mari kita semua berharap, berdoa, melakukan yang terbaik agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa kumpul lagi bareng-bareng. Baik, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Mas Robi, semoga perbincangan kita hari ini menginspirasi dan juga mengajak semua masyarakat untuk semakin peduli terhadap cagar budaya khususnya di Kota Palembang. Terima kasih Mas Robi Sunata, Koordinator Sahabat Cagar Budaya Palembang atas perbincangan hari ini. Dan saudara, usai jeda kami memiliki informasi menarik untuk Anda, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.